Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Bira dan saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi Al-Quran dan Hadis adalah pedoman bagi umat Islam. Dan Al-Quran dan Hadis salah satu pegangan yang sangat kuat bagi umat Muslim. Al-Quran dan Hadis juga disebut dengan dalil nakli, yaitu sumber hukum kebenarannya yang sudah mutlak dan hakiki. Jadi tujuan di dalam Al-Quran dan Hadis tersebut, kita dapat memahami isi-isi Al-Quran, isi-isi di dalam hadis, kita bisa melakukannya dengan baik dan benar. Dan juga tujuan dari Al-Quran dan Hadis memberikan sumber hukum yang telah ditetapkan dari dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan wahyu atau kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan juga di dalam Al-Quran memiliki 30 juz, yang mana di dalam Al-Quran tersebut memiliki 114 surah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan juga ada pembagian hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum itikadiyah. Nah, apa itu hukum itikadiyah? Hukum itikadiyah adalah suatu hukum yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan manusia. Contohnya, ayat yang berkaitan tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, yang kedua adalah hukum khuliqiyah. Apa itu hukum khuliqiyah? Hukum khuliqiyah adalah sesuatu yang berkaitan tentang kepribadian. Nah, apa itu contoh khuliqiyah? Yang pertama, kejujuran, kebaikan, rendah hati, tawadu, dan banyak lagi sebagainya. Dan juga kita menghindari sikap dusta, iri hati, dengki, dan juga sebagainya. Yang ketiga, hukum amaliyah. Apa itu hukum amaliyah? Jadi amaliyah itu adalah perbuatan berkaitan dengan yang ada di kehidupan manusia serta perilaku yang berhubungan. Dan juga ada muamalah mu'annas dan juga muamalah mu'allah. Jadi apa itu muamalah mu'annas? Yaitu hubungan yang mengatur perilaku manusia kepada sesama dari aspek sosial, ekonomi, dan juga politik dan sebagainya. Karena adanya muamalah mu'annas, jadi hubungan antara kehidupan antar sesama manusia bisa dengan damai dan juga erat. Dan muamalah ma'allah. Apa itu muamalah ma'allah? Yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Apa itu? Yaitu hubungannya apa yang diperintahkan oleh Allah maka kita kerjakan. Contohnya seperti berzakat, sholat, dan juga hal-hal baik lain. Dan hadis adalah perbuatan, perkataan, dan di dalam hadis memiliki persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis juga salah satu sumber hukum di dalam agama Islam. Dan hadis juga memiliki kesimpulan. Yang pertama, penetapan, dan yang kedua, penjelasan Al-Quran. Yang ketiga, menguatkan hukum Al-Quran. Keempat, memberikan tafsiran Al-Quran. Dan yang terakhir, membentuk hukum baru. Nah, jadi kesimpulan Al-Quran adalah firman Allah yang sholih, fi kulli zaman wa fi kulli makan. Jadi Al-Quran itu sebagai Al-Huda, yaitu artinya petunjuk bagi umat muslim. Dan kedudukan Al-Quran sudah dijelaskan secara rinci, dan hadis juga sebagai penguat Al-Quran ataupun pemantapan dari penjelasan hukum tersebut. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dari segi penjelasannya atau dan lainnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.